Ya, hari kita mulai aja ya, jam 7.45. Iya Mas, ya. Oke. Jadi jam 7.45 kita mulai, ini sesi ke-28 kalau nggak salah. Sesi ke-28 dengan tema yang tadi saya tulis adalah bagaimana kita mengenali dakwaan setan. Ini tidak ada materi yang saya sampaikan secara seperti biasanya, cuman saya akan menyampaikan secara langsung. Ya karena tadi saya ke Boyolali jadi belum bisa banyak menyiapkan materi. Cuman materi yang saya sampaikan lisan ini sudah beberapa kali atau minimal sudah saya pergumulkan gitu ya. Jadi kalau kemarin di sesi-sesi sebelumnya kita bergumul tentang kehendak bebas cukup lama ya. Kehendak bebas manusia, kehendak bebas Tuhan. Ya itu pergumulan bagi saya sendiri karena sebenarnya batasnya kehendak manusia itu yang mana, kehendak Tuhan itu yang mana. Karena saya pengen tahu gitu ya bagaimana kita mempelajari satu predestinasi, yang kedua bagaimana kita mengenali orang-orang yang predestinasi dengan arah tertentu gitu ya, baik arahnya terkutuk ataupun arahnya keselamatan. Di keselamatan sendiri kan ada dua, satu para gadis bijak, yang kedua para gadis bodoh atau istilah lainnya para pengantin dan para tamu gitu ya. Nah ini ya menjadi pergumulan karena dari kita sendiri di El Sadik sendiri saya lihat kalau kita atau teman-teman ya mengalami penderitaan itu seringkali gitu ya bisa dikenali sebenarnya adanya suatu dakwaan setan. Jadi seperti kalau misalnya Ayub kisah Ayub ya di Alkitab, dia yang sering saya perhatikan adalah kenapa Ayub bisa tidak tahu dia didakwa, itu kuncinya. Makanya ini topik yang kita atau saya pergumulkan pada hari ini, bagaimana mengenali gitu. Gitu. Makanya seringkali saya berusaha mendengar gitu, kira-kira ada nggak dakwaan hukum yang bisa saya ketahui atau saya dengar gitu, siapa tahu ada yang memberitahu gitu ya. Jadi supaya supaya kita atau saya mencegah terjadinya penderitaannya. Ya sebenarnya ngakalinya di situ ya. Kalau misalnya Ayub itu bisa tahu apa dakwaan setan, apa isi rapat dari sidang Dewan Ilahi, maka secara umum dia akan bisa ya lebih persiapan lah intinya begitu. Jadi dia akan lebih lebih persiapan, lebih siap menghadapi banyak dakwaan itu ya. Bentar, saya setting laptop dulu. Power. Screen saver. Oke, lanjut. Ya, jadi kembali ke Ayub tadi, bagaimana masalahnya adalah dia tidak tahu gitu ya. Dia tidak tahu sedang didakwa. Nah, ini juga kita sendiri, teman-teman juga saya pikir kalau teman-teman menderita, saya rasa teman-teman tidak tahu ya, kita tidak tahu bahwa kita sedang ada di dalam dakwaan gitu ya. Seperti kemarin saya kasih foto tangan saya kena air panas itu dengan pertanyaan yang Pak Widodo kemarin ya, dengan kata kecerobohan, itu jadi masalah besar dalam pergumulan saya karena kita tidak mungkin maha tahu gitu ya, atau saya tidak mungkin maha tahu. Kalau saya tahu ada resiko air panas ekstrimnya ya saya tidak akan bantu gitu supaya tidak kena air panas. Karena waktunya sangat singkat, saya tidak sempat mempelajari itu pada airnya rusak atau enggak.
Jadi saya kan posisinya di engsel ya. Bagaimana di engsel saya bisa kecipratan air gitu. Jadi pegangan apa sih termos air yang besar itu kan di pembukanya dan di engselnya gitu. Bagaimana saya pegang di engselnya tapi kena air panasnya. Sedangkan di pembukanya malah enggak gitu ya. Yang saya bantu gitu. Makanya ini seperti predestinasi gitu ya. Bagaimana sudah di skenario saya pasti akan kena air panas gitu ya. Satu, saya diminta bantu oleh beliau gitu ya. Saya nggak tahu kenapa orang lain tidak diminta bantuan. Para lelaki, para bapak juga banyak, ya, tapi nggak tahu kenapa saya yang diminta. Ya. Terus apa? Saya angkat-angkat. Nah itu sih dia kan dari kompor ya, dari manci itu masih fine-fine saja. Saya merasa aman dan tidak ada masalah. Yang jadi masalah di termosnya ini gitu ya. Jadi beliaunya itu kayak tergesa-gesa sehingga apa? Airnya terguncang-guncang di dalam itu. Nah, karena terguncang-guncang ya itu tumpah gitu kan. Nah, terus dari engselnya ya nggak tahu kok bisa kebuka, aku juga nggak tahu. Namanya engsel kan harusnya ya kalau nggak rusak ya. Tapi karena rusak jadi dia ada celah sedikit, keluarlah itu air. Dia nggak kena, saya yang kena gitu. Jadi semuanya udah skenario ya. Jadi dia terburu-buru, jalannya tergesa-gesa, mungkin karena berat juga. Kalau saya bisa santai karena saya bisa menahan beratnya. Kalau beliau mungkin tidak kuat nahan beratnya, jadi merasa terburu-buru gitu. Jadi sistem kendalinya dia dikendalikan supaya terburu-buru, atau dia dikendalikan untuk minta bantuan kepada saya dan sebagainya. Ada banyak skenario yang terjadi. Kemudian saya coba analisa apakah ini kecerobohan seperti pertanyaan Pak Wid yang kemarin. Kemudian saya cek tidak mungkin saya bisa memahami semua potensi kesalahan gitu kan. Tidak mungkin saya bisa tahu bahwa engselnya rusak, berpotensi keluar air, dan dia akan tergesa-gesa cara bawanya sehingga airnya di dalam bergejolak gitu. Kalau airnya tenang kan tidak akan keluar sebenarnya, tapi karena bawahnya dia ya tadi tergesa-gesa jalannya sehingga naik turun, jadi malah airnya bergejolak di dalam. Nah itu semua kalau saya mempelajarinya ya karena ada dakwaannya, ada dakwaan di sidang Dewan Ilahi gitu ya, dimana dakwaan itu misalnya ini dianalisa ya, berarti kira-kira saya sedang didakwa, diuji gitu ya, Tuhan sedang menguji, setan sedang menguji, atau kalau dari perkataan Yakobus kan bukan Tuhan yang menguji ya, tapi setan yang mendakwa kemudian Tuhan mengizinkan, seperti di Ayub ya, di kisahnya Ayub. Jadi yang diuji apa dalam peristiwa itu gitu. Misalnya ada ayat yang berkata, kalau ada orang minta bantuanmu untuk berjalan 1 mil, berjalanlah dengannya 2 mil gitu. Jadi kata kuncinya di sinilah minta bantuan gitu. Jadi kalau ada orang minta bantuan kepada kita, dan ini bantuan yang nyata gitu ya, butuh bantuan, bukan dibuat-buat gitu. Manusianya tidak punya motivasi ngetes gitu ya. Manusianya tidak punya motivasi menguji, mencelakakan dan sebagainya. Bukan manusianya yang salah gitu. Tapi di balik proses membantu ini sudah ada skenario-skenario kecelakaan. Nah, artinya sudah ada proses sah dari suatu dakwaan. Gitu. Jadi saya tidak mungkin tidak membantu, gitu ya, karena ada ayat itu. Tapi ketika saya membantu maka itu yang terjadi. Jadi ada skenario. Jadi saya rasa saya sendiri mengenali suatu dakwaan setan dengan cara itu. Gitu. Sebelumnya saya juga mencoba mempelajari beberapa kecelakaan yang saya alami gitu ya. Misalnya dulu pernah itu kan sampai skok saya tuh ya, jadi skoknya tuh depan tuh beda gitu ya. Miring ya intinya begitu. Jadi stangnya miring, bannya lurus tapi stangnya miring. Terus ya harus dibenahi gitu. Jadi yang sering saya alami, ini satu sampel dan polanya mirip gitu ya. Jadi saya sering salah duga gitu ya.
Kalau yang pas itu saya menduga mobilnya tidak akan nyebrang, jadi saya tidak ngerem, ternyata menyeberang gitu. Dulu juga sama, ada ibu-ibu emak-emak gitu ya, saya lewat jalan kampung, dulu naik Supra jadi nggak mungkin kencang, tidak ada 50 itu. Saya menduga sudah saya bel gitu ya berkali-kali, ibunya nggak akan nyebrang. Begitu saya dekat dia malah nyebrang. Pikirku, kenapa nggak dari tadi nyebrangnya? Dari jauh nyebrang kan saya nggak apa-apa. Kenapa nyebrangnya begitu saya dekat gitu loh? Dia naik ontel gitu. Termasuk yang Supra nabrak saya itu dari samping. Juga begitu. Sudah saya bel dari jauh, oh tidak nyebrang, berarti kan saya aman. Ya akhirnya saya maju dong. Begitu saya maju dia ngegas. Ya gitu. Jadi artinya itu skenario, itu tidak mungkin manusiawi. Tidak mungkin. Ciri khasnya manusia-manusia ini terlihat tidak dalam kondisi mental dan pemikiran yang kokoh, yang apa istilahnya, yang kuat gitu ya. Dia dalam tendensi atau ciri-ciri orang-orang manusia-manusia yang dikendalikan roh filosofi ya. Dia sedang dikendalikan supaya dia tidak takut nyebrang. Terus jadi kayak kemampuan otaknya menurun gitu, kemampuan analisa dan sebagainya. Ini kalau dalam bahasa lainnya bisa dibilang ceroboh, bisa dibilang bodoh dan sebagainya. Tapi ini bukan murni manusianya yang salah ya, tapi karena pikirannya sedang dikendalikan oleh sesuatu. Makanya kita di El-Sadik mengenali manusia-manusia yang dikendalikan oleh roh-roh filosofi gitu ya.